turun lah dari kendaraannya itu. Ternyata tuh yang bikin shock Mas Rudi itu tuh nggak ada yang namanya masjid. Itu tuh nggak ada yang namanya surau ataupun rumah kosong, itu nggak ada. Di situ cuman ada pohon beringin gede. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channelnya Dunia Maya Dalam Misteri, dan bareng gue lagi yang pastinya Maya Marissa. Guys, kali ini gue mau cerita tentang pengalaman horor dari seorang laki-laki yang bernama Rudi, yang dimana dia ini mengalami kejadian aneh pada saat dia ini ingin pulang kampung melewati jalur Alas Roban. Mau tahu cerita selengkapnya seperti apa? Yuk simak dan tonton terus ceritanya. Jadi, Mas Rudi ini udah berkeluarga nih guys. Akan tetapi, dia itu punya istri yang memang tinggalnya tuh di kampung. Dimana katanya Mas Rudi ya, kalau misalnya ngontrak di Jakarta itu semuanya serba mahal. Nah, Mas Rudi ini di Jakarta itu, dia itu bekerja di sebuah perusahaan yang memang di perusahaannya itu memberikan fasilitas mes untuk para karyawannya tinggal, yang dimana para karyawannya ini tinggal di situ ya pasti karyawan-karyawan yang emang merantau guys. Jadi emang sebegitu iritnya gitu loh Mas Rudi, karena buat dia tuh sia-sia aja kalau misalnya dia itu ngontrak terus buang-buang uang untuk bayar sewa dan segala macamnya. Jadi mendingan istrinya sama anaknya ini tinggal aja lah di kampung. Atau di kampung juga anak sama istri ini nggak tinggal sendiri, melainkan ada sebagian dari keluarga Mas Rudi dan sekeluarga dari istrinya Mas Rudi, karena Mas Rudi itu emang benar-benar asli dari kampung, dari Jawa daerah sana. Suatu ketika si istrinya Mas Rudi ini, sebut saja Mbak Heni. Mbak Heni ini menelpon ke Mas Rudi bahwa si anaknya dari Mas Rudi ini sakit gengs dan harus dilarikan ke rumah sakit pada saat itu. Dan mendengar cerita dari istrinya, ya siapa sih, suami mana dan orang tua mana sih yang gak shock gitu, yang gak emang kepikiran gitu kan mendengar buah hati tercintanya tuh sakit sampai masuk rumah sakit. Akhirnya Mas Rudi itu bilang kepada istrinya kalau dia akan pulang di hari Jumat pada saat dia pulang kerja. Jadi dia langsung pulang nih ke rumah istrinya ini, ke daerah Jawa sana yang melewati jalur Alas Roban. Setelah itu Mas Rudi ini langsung menghadap bosnya dan dia tuh pengen izin untuk beberapa hari ke depan nggak bisa masuk kerja dulu, dikarenakan dia ini ingin pulang kampung, ingin menemui atau menjenguk anaknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Dan alhamdulillahnya bos dari Mas Rudi ini cukup baik nih guys. Terus dia tuh kayak, oh ya udah Rudi, nggak apa-apa, kamu urus aja anak kamu sampai benar-benar sembuh, nanti setelah itu kamu boleh masuk bekerja lagi di sini. Terus Mas Rudi itu kayak langsung bilang sama bosnya juga kayak, boleh nggak Bu, saya ini pinjem mobil kantor. Dan alhamdulillah tentu aja bosnya lagi-lagi baik nih guys. Dapat bosnya bukan yang bos bener-bener kayak dakjal. Kali ini bosnya tuh bener-bener baik dan bener-bener pengertian banget gitu sama Mas Rudi. Akhirnya Mas Rudi ini berangkat di jam 4 sore nih guys. Jadi perjalanan dari kantornya Mas Rudi itu ke kampungnya Mas Rudi itu cukup lumayan memakan waktu yang berjam-jam guys. Yang dimana Mas Rudi ini udah nggak mikir lagi nih kalau gue tuh harus melewati jalur Alas Roban pada malam hari. Dia tuh udah nggak mikir ke situ. Yang dia pikirin itu dia cuma pengen ketemu sama anaknya. Dan Mas Rudi ini melewati jalur Alas Roban itu pada jam yang dimana menunjukkan pukul 8 malam. Dan dia tuh inget gitu, kayak gue belum sholat deh Isya.
Tadi gue maghrib, gue sholat di jalan. Nah, ini Isa gue harus sholat di mana ya? Sementara dia tuh udah masuk jalur alas roban. Tiba-tiba tuh dari kejauhan Mas Rudi tuh ngeliat ada kayak penerangan lampu samar-samar tuh, kayak lampunya tuh terlihat agak remang-remang, tapi memang di depannya tuh kayaknya rame gitu. Kayak semacam ada sebagian orang yang emang berjalan di daerah situ. Dan pas dideketin ternyata itu ada sebuah masjid kecil, yang dimana masjidnya tuh nggak terlalu yang gede yang kayak gimana-gimana, tapi itu masjid kecil yang menurut Mas Rudi itu pada saat itu tuh cukup ramai, banyak orang-orang keluar masuk, terus banyak anak-anak kecil juga. Dan memang masjidnya itu keadaannya tidak begitu terang guys, jadi kayak agak redup-redup gitu lampunya. Dan akhirnya Mas Rudi ini kan memarkirkan mobilnya nih di pinggir gitu. Mas Rudi kan kayak masuk ke dalam nih. Nah, dia itu nggak ngeliat yang namanya tempat wudhu, kamar mandi, dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak kalau di masjid-masjid atau musola-musola pada umumnya kan tuh kayak ada tuh ya tempat wudhu, terus kamar mandi wanita pria gitu kan. Nah, di situ Mas Rudi itu nggak ngelihat sama sekali. Sampai akhirnya dia tuh bertanya sama salah satu orang yang emang ada di masjid itu. Dan dia itu nanya sama bapak-bapak yang lumayan tua lah gitu. Nah, dia nanya kayak gini, "Permisi Pak, numpang tanya, kalau tempat wudhu atau kamar mandi di mana ya?" Nah, si bapak-bapak ini yang emang udah setengah tua ini, dia tuh nggak ngomong, "Oh di sana deh, oh di sini deh." Dia nggak ngomong kayak gitu. Jadi dia tuh kayak cuman ngasih arahan kayak gini, sambil nunjuk ke sana tuh sambil senyum. Dan Mas Rudi tuh pas nengok sini, oh ada tulisan langsung kayak tempat wudhu, tapi tuh nggak kelihatan. Karena mungkin emang posisi masjidnya tuh gelap gitu ya guys. Terus akhirnya pas Mas Rudi mau bilang terima kasih Pak gitu, dan bapak-bapaknya itu udah nggak ada. Dan pas Mas Rudi celingak-celinguk, ya nggak tahu dah tuh bapak-bapak hilang kemana. Nah, akhirnya nggak dirawain lah sama si Mas Rudi. Oh, mungkin pada saat dia melengok ke sini, bapak-bapak itu langsung pergi gitu. Mas Rudi langsung masuk ke tempat wudhu. Setelah ke tempat wudhu, Mas Rudi itu kayak di sepanjang kamar mandi dan tempat wudhu itu mencium wangi aroma misik. Mas Rudi pikir kan namanya di masjid pasti kan ya banyak orang-orang yang pakai wewangian gitu kan, karena kan yang menghadap yang maha kuasa harus bersih, wangi, dan rapi. Nah, pas Mas Rudi masuk, dia tuh kayak bingung gitu. Ini kok masjid sepi banget, nggak ada orang sama sekali. Udah gitu tuh lampunya tuh kayak remang-remang gelap gitu loh guys. Bener-bener tuh kayak lampunya tuh bukan lampu yang terang gitu. Pas Mas Rudi masuk itu, dia tuh kayak langsung ketimpa sama angin yang bus, kayak nyapa dia gitu loh. Terus dia tuh kayak langsung kayak merinding gitu, semua badannya tuh merinding. Tapi pada saat dia nengok keluar tuh, di luar tuh rame gitu, banyak orang-orang dan banyak anak-anak kecil yang emang lagi lari-larian. Akhirnya Mas Rudi ini masuk dan menunaikan sholatnya. Di salam terakhir, si Mas Rudi pas assalamualaikum itu, di kanan kirinya itu ternyata banyak jamaah nih yang mungkin pada sholat juga pada saat itu. Pas ditengok ke kiri kanannya banyak orang, ya udah kan Mas Rudi kayak mau keluar bingung ya, kayak aduh gue nggak enak juga nih ngelewatin orang banyak gitu, padahal tadi gue nggak ngeliat ada orang sama sekali. Ya udahlah, ditungguin lah sampai dengan selesai. Ya ada sekitaran 2-3 menit selesailah orang-orang itu semua tuh kayak selesai sholat isya gitu. Nah, akhirnya Mas Rudi bergegas untuk bangun dan ingin keluar nih. Pas pengen keluar dari pintu masjid, pas pengen keluar, terus kan kayak Mas Rudi kan nengok lagi nih ke belakang gini kan. Dan ternyata tuh di dalam masjid itu, dia bilang tuh bener-bener yang nggak ada orang, sepi. Nah, terus tadi yang sholat bareng dia yang sekian banyak jemaah, itu kemana? Sementara pintu masuknya aja tuh cuman satu, cuman dari situ doang, dan nggak ada pintu masuk lain selain di situ. Kalaupun banyak ada orang jamaah yang keluar, harusnya kan melewati si Mas Rudi dulu kan, karena kan posisi Mas Rudi itu kan emang langsung dekat pintu. Dan dia bilang sih mustahil banget. Dan pada saat itu Mas Rudi ngerasa ada yang aneh nih, dan ada yang gak beres nih sama ini masjid gitu.
Dan langsung aja tuh kayak Mas Rudi tuh ngerasa wangi dari misik yang emang Mas Rudi tuh nggak bisa untuk membayangkan wanginya tuh kayak gimana, tapi dia selalu inget dengan wangi itu gitu. Kayak seruangan itu tuh penuh dengan harumnya minyak misik gitu. Akhirnya dia kan merinding nih guys. Akhirnya dia keluar lah. Akhirnya keluar, dia buru-buru, dia pakai sepatu, dia bergegas, dia masuk lagi ke dalam mobil. Dia kayak masih ngeliat juga bangunan masjidnya, sambil dia tuh kayak merhatiin orang-orang satu persatu di pelataran masjid lah. Dia tuh sambil merhatiin dan dia tuh kayak bingung gitu, kok orang-orang ini punya raut muka yang emang sama gitu. Nah yang Mas Rudi lihat itu dia tuh nggak punya legokan ini loh, nggak punya legokan bibir, nggak punya legokan hidung juga, jadi kayak lurus aja gitu loh. Dan di situ kayak Mas Rudi bingung. Dan orang-orang di sekitar masjid pun itu tidak mempunyai kelopak mata guys. Itu bisa bayangin ya, ini kayak ke orang nggak punya kelopak mata bagaimana bentuknya gitu. Akhirnya ya Mas Rudi pada saat itu ya merinding parah lah. Akhirnya dia langsung tancap gas, langsung nyetir lagi, dan dapat beberapa jam sampailah dia di rumah istrinya. Terus dia tuh dianterin sama adiknya dari istrinya itu menuju rumah sakit. Setelah itu Mas Rudi bercerita nih sama si istrinya, si Mbak Eni ini, kalau dia itu tadi sebelum sampai rumah, dia tuh berhenti di sebuah masjid yang emang menurut Mas Rudi tuh masjidnya itu masjid, tapi tuh kok kayaknya banyak keanehan di situ. Dia sambil cerita segala macam tuh kayak Mbak Heni tuh kayak ngerasa, dia ngomong nih sama si Mas Rudi, kayaknya itu bukan masjid deh Pak, kamu bukan masuk ke masjid yang senyatanya masjid manusia, melainkan kamu mungkin masuk ke dimensi alam gaib gitu. Nah pada saat itu Mas Rudi kayak ngerasa, apaan sih, masa sih gue ada di dimensi lain gitu. Terus istrinya tuh kayak ngejawab cuman, ya nanti kalau misalnya kamu balik lagi ke Jakarta, coba kamu ingat-ingat kamu berhentinya di mana, apakah benar di situ ada masjid atau enggak. Kalau memang ada masjid, ya berarti yang kamu lihat itu nggak halu gitu. Tapi kalaupun nggak ada, ya berarti memang benar kamu masuk ke dimensi lain gitu, selain dimensinya ya manusia pada umumnya. Dan itu tuh kayak jadi kayak pikiran Mas Budi tuh kayak kemana-mana, jadi kayak, apa iya ya gue masuk ke dimensi lain, pikir dia pada saat itu. Ya udahlah, misi Mas Rudi ini kan ternyata cuman bisa 3 harian gitu di sana. Dan hari ketiga Mas Rudi kan kayak pamit lah gitu sama istri dan anaknya, dan dia tuh bilang kalau dia bakal pulang sebulan sekali atau sebulan 2 kali lah untuk menjenguk anaknya dan istrinya lagi gitu. Dan pas Mas Rudi mau pulang, si istrinya bilang lagi, Pak nanti kamu jangan lupa ya Pak, lihat lagi dan inget-inget lagi di mana posisi kamu itu berhenti di yang kamu bilang itu di sebuah masjid yang emang yang kamu rasa aneh. Dan pada saat itu sih Mas Rudi pulangnya pagi, jadi kemungkinan besar dia bilang melewati jalur Alas Roban itu nggak mungkin malam, yang pasti siang dia melewati jalur Alas Roban ini. Dan begitu tercengangnya ya guys, pada saat dia masuk ke jalur Alas Roban, dimana tuh dia ingat banget pada saat itu dia tuh kenal gitu di mana tempat dia berhenti, di mana tempat dia turun lah dari kendaraannya itu. Ternyata tuh yang bikin shock Mas Rudi, itu tuh nggak ada yang namanya masjid, itu tuh nggak ada yang namanya surau ataupun rumah kosong, itu nggak ada. Di situ cuman ada pohon beringin gede yang emang gede banget. Dan ada cerita kelewat lagi, jadi pada saat si Mas Rudi mau sholat itu, dia tuh sempet turun dari mobilnya itu bawa botol aqua, dan dimana botol aqua itu dia taruh di pinggiran tembok. Kan biasanya kayak bangunan itu suka pinggirannya ada tembok pinggiran gitu kan. Dia inget banget dia naruh aqua itu di pinggiran tembok. Dan pas lewat situ Mas Rudi tuh kayak bingung gitu. Ternyata botol aqua yang Mas Rudi pegang pada malam itu ada di bawah pohon dan ada di pinggiran akar yang udah gede-gede banget. Dan ternyata masjid kecil yang Mas Rudi lihat itu
melainkan bukan masjid tapi sebuah pohon beringin yang emang cukup gede banget, dia bilang. Sampai tuh akarnya tuh menjuntai-juntai ke bawah. Dan di situ ada aqua bekas Mas Rudi minum. Ih, merinding banget sih guys. Dan dari situ Mas Rudi langsung kayak ambil kesimpulan, ya ternyata manusia itu tidak hidup sendiri di dunia ini, melainkan manusia itu hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk astral atau makhluk-makhluk tak kasat mata. Ini jadi pengalaman Mas Rudi yang emang bener-bener dia nggak bisa lupain. Dan dia bilang tuh minyak misiknya sampai sekarang dia tuh masih kayak inget dan hafal. Dan kalau dia cari-cari minyak misiknya tuh nggak ada sama sekali guys. Serem banget ya guys. Emang kadang kita suka kalau ketemu sama kayak gitu-gitu tuh antara percaya dan nggak percaya gitu ya guys. Oke guys, sampai sini dulu cerita gue kali ini. Dan gue Maya Marisa pamit undur diri. Dan jangan lupa buat kalian yang punya pengalaman horor atau cerita horor, boleh banget DM ke Instagram Maya Marisa itu aja udah. Atau bisa banget kirim pesan atau voice note ke nomor WhatsApp yang nanti emang gue tulis di kolom deskripsi. Oke, gue Maya Marisa pamit undur diri. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.